Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur mengubah kehidupan warga karena akibat gempa warga kehilangan tempat tinggal mereka. Runtuhan bangunan kena gempa yang laki-laki suami istri. Salah satu korban gempa di Kelurahan Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, membagikan detik-detik setelah gempa mengguncang permukiman mereka. 2 kali warga tertimpa bata yang berjatuhan. Hingga untuk ketiga kalinya, tembok rumah ambruk dan menimpa warga. Di tengah kepanikan, salah satu warga menggunakan tubuhnya untuk melindungi sang anak dari reruntuhan. Warga yang datang kemudian berusaha membongkar timbunan dengan alat seadanya. 2 menit yang lalu. Izin melaporkan kejadian gempa pagi ini di Reo. Ini kondisi barusan 2 menit yang lalu. Anda sedang melihat visual udara posko pengungsian di Dusun Goloconggo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Total 2.500 jiwa kini mengungsi di posko yang menjadi posko tambahan untuk pengungsi dari Desa Reo. Berbagai bantuan disalurkan ke posko ini mulai dari distribusi bantuan presiden, bantuan filter air dari Kementerian Pertahanan, dan bantuan personel serta dokter dari Kodam 9 Udayana. Selain itu, layanan trauma healing juga disediakan untuk membantu pemulihan psikis warga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming tiba di Maumere, Kabupaten Sika, Kamis siang tadi. Didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Gibran meninjau penanganan pasca gempa di Maumere. Salah satunya melihat kondisi bangunan gereja paroki Santa Maria Magdalena Nangauhure yang kondisinya rusak akibat gempa. Dalam kunjungannya itu, Gibran mengajak 6 mahasiswa psikologi Universitas Indonesia. Mereka akan membantu layanan trauma healing untuk para korban gempa. Kadang-kadang memang di masa-masa awal Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan rencana kunjungan Presiden Prabowo ke wilayah terdampak bencana di Flores, NTT. Menurutnya rencana itu masih dalam tahap pembahasan karena pemerintah memprioritaskan penanganan masalah di lapangan terlebih dahulu sebelum menjadwalkan kehadiran kepala negara. Meski belum hadir secara fisik di lokasi, Prasetyo memastikan Presiden terus memantau perkembangan situasi setiap hari melalui laporan dari kementerian dan lembaga terkait. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi, yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan. Tapi ada kemungkinan pekan ini Presiden ke sana atau? Nanti kita lihat kan, kita lihat kondisinya di lapangan. Mas Menteri. Memasuki hari kelima pasca gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores, belum semua wilayah mendapatkan bantuan. Salah satu wilayah terparah adalah Desa Arus, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Jalur darat yang belum dapat diakses membuat warga kini terjebak di tengah keterbatasan. Sebanyak 66 rumah warga dilaporkan rusak berat, serta 112 rumah lainnya rusak sedang. Warga Desa Arus mengaku mereka sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah secepatnya, apalagi banyak anak-anak yang mengalami kondisi sakit di tenda darurat. Kami sudah rasa tidak nyaman karena rumah kami sudah hancur begini. Kami hanya berdiri tenda-tenda seapa adanya. Kalau untuk bantuan saya rasa belum ada ya Pak ya. Belum ada sama sekali.
eh, dari obat-obat, terutama bayi yang apalagi kami hanya bangun tenda tengah malam dingin-dingin, sementara ada bayi juga, itu yang kami rasa tidak nyaman ya Pak. Untuk bertahan hidup, warga pun saling bahu-membahu menyiapkan makanan seadanya yang masih ada tersisa. Semangat kebersamaan, mereka mengumpulkan beras dari rumah ke rumah, dan begitu juga dengan sayur-sayuran. Artinya mereka hidup dengan semangat gotong royong untuk mempertahankan hidup mereka. Kondisi memprihatinkan di Desa Arus, Manggarai Timur ini hanyalah satu dari sekian banyak wilayah di Flores yang terdampak gempa namun belum menerima bantuan yang memadai untuk mereka bertahan hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Penyintas gempa NTT di posko pengungsian Desa Barangkolong, Kecamatan Reo, Manggarai masih kesulitan mendapatkan air bersih 5 hari usai gempa yang berpusat di Nagekeo. Ini laporan jurnalis kami Benediktus Aditya dan Muhammad Andika Pratama. Ya, saudara, saat ini saya tengah berada di salah satu tenda di posko pengungsian di Barangkolong, di mana 9.000 jiwa harus mengungsi di posko ini, dan puluhan tenda ini berdiri di posko ini. Nah, kalau bisa saya gambarkan, saudara, ini merupakan gambaran di salah satu tenda di posko ini. Tadi kami juga berbincang dengan beberapa warga bahwa memang kesulitan yang dihadapi juga selain dari bahan-bahan pokok ini adalah tentang air, yakni air minum dan juga air bersih. Nah, untuk mengetahui bagaimana kesulitan yang dihadapi warga terkait dengan air minum dan air bersih, saya sudah bersama dengan salah satu pengungsi di sini. Mama, boleh kita kenalan dengan Mama siapa? Mama Uci. Mama Uci. Iya. Ya. Mama Uci, kalau boleh tahu, ya, di tenda ini, di pengungsian ini maksud kami, ini apakah memang kesulitan air atau seperti apa, Mama? Iya, jadi selama kurang lebih 6 hari ya kami mengungsi. Memang kendala yang paling besar itu adalah air. Jadi air itu memang sudah ada beberapa bantuan dari pemerintah, tapi kan air sangat dibutuhkan untuk selain untuk minum, untuk masak, kemudian untuk ke toilet. Jadi yang kita lihat ini sangat-sangat masih kurang untuk kami untuk memenuhi semua kebutuhan pengungsi di sini. Tidak ada patokan, maksudnya secara khusus, maksudnya satu orang dapat berapa ya. Kalau misalnya sebisanya ambil satu galon, biasanya pada umumnya itu diambil 1 galon atau 1 botol yang air mineral 1,5 liter itu. Tapi kan apalagi di sini cuacanya sangat panas ya Pak. Untuk minum saja setengah mati, belum masaknya, apalagi untuk ke toiletnya juga susah. Jadi rasa-rasanya itu sangat-sangat belum cukup. Ya. Tapi biasanya ada waktu-waktu tertentu untuk para pengungsi ini bisa mengambil air di posko-posko yang sudah disediakan? Oh iya, biasanya ada waktu-waktu khusus, tidak bisa setiap saat juga diambil. Soalnya kan tergantung kendaraan yang masuk juga, kendaraan air yang mengangkut air itu. Soalnya kalau tidak salah di Reo kan sudah air pam PDAM-nya kan sudah terputus. Mama, sebelumnya kami dari tim Kompas TV turut prihatin dengan keadaan yang sedang dialami. Semoga kedepannya bisa didengarkan oleh pihak yang lebih tahu kondisi di sini. Saudara, itu dia tadi salah satu wawancara kami dengan pengungsi di sini, bahwa disampaikan masih kesulitan soal air begitu ya, air bersih dan juga air minum, bahwa air-air yang didatangkan dari luar daerah sini memang jumlahnya belum bisa mencukupi pengungsi yang berada di posko Barangkalong ini. Benediktus Aditya, Andika Pratama, Kompas TV, Manggarai. Jelang pukul 5:30 sore waktu Indonesia Tengah, bagaimana kondisi warga Desa Arus yang terdampak gempa Sabtu pekan lalu? Terhubung bersama kami saat ini, Kepala Desa Arus Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Heribertus Jehatu. Pak Heribertus, selamat sore Pak, dengan Tifal di sini. Suara saya terdengar ya Pak? Ya, selamat sore. Selamat sore Kompas TV. Selamat sore. Kami turut prihatin atas apa yang Anda alami bersama dengan warga Desa Arus. Kami berharap juga semoga bantuan bisa betul-betul tersalurkan sampai ke desa Anda, Pak. Tapi boleh cerita lebih banyak kepada kami, apakah sampai dengan saat ini bantuan masih belum sampai kepada warga terdampak atau sudah mulai ada yang satu persatu sampai kepada warga, Pak? Baik,
sampai saat ini keadaan warga di Desa Arus masih memprihatinkan. Bantuan belum masuk di desa kami. Yang paling memprihatinkan itu adalah keperluan tenda-tenda untuk tempat tidur. Kebetulan di sini juga cuaca agak dingin, selimut, habis itu tikar, terpal, dan tenda-tenda pengungsi itu sangat dibutuhkan oleh warga Desa Arus. Memang berdasarkan informasi yang kami terima sampai sore ini, pihak Pemda akan mendistribusikan tenda-tenda darurat ke warga, tapi sampai saat ini juga belum sampai ke desa kami. Mungkin masih dalam perjalanan. Dan ya. Silakan Bapak, seberapa sulit sebetulnya akses menuju ke sana Pak? Sampai 5 hari pun belum ada bantuan masuk ke sana Pak. Ya, jarak dari kota kabupaten sampai di desa saya itu sekitar 60 km. Jadi mungkin karena jarak yang cukup jauh, sehingga distribusi bantuan itu agak terlambat. Kalau untuk makanan Pak, makanan hari-hari apakah masih cukup atau sudah menipis stoknya sekarang Pak? Ya, sampai saat ini kami bahu-membahu, gotong royong, mengumpulkan dari rumah ke rumah untuk warga yang saat ini masih ada di camp tenda darurat itu. Jadi dari segi stok memang sudah sangat memprihatinkan dan masyarakat Desa Arus sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak, dari pemerintah, dari LSM, dari partai politik atau donatur-donatur yang baik hati supaya membantu kami di Desa Arus. Hitung-hitungannya Pak, dengan stok yang ada sekarang, setidaknya stok makanan itu bisa terpenuhi sampai berapa hari lagi Pak? Ya, 1-2 hari stok beras yang dimiliki oleh warga sudah habis. Sehingga kami sangat mengharapkan untuk para donatur dan pemerintah serta siapa saja yang baik hati supaya membantu warga kami, membantu kami di Desa Arus, Kecamatan Lambalada Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Oke. Kalau untuk air bersih Pak, seberapa sulit mencari air bersih untuk warga kebutuhan sehari-harinya, entah untuk minum atau untuk sanitasi dan semacamnya Pak? Jauh ini ketersediaan air minum cukup karena ada warga ambil langsung air itu, ada sumber mata airnya. Untuk air minum bersih cukup lah. Tapi memang ke depan tetap membutuhkan itu. Tetap membutuhkan air minum bersih juga. Karena situasinya tidak normal seperti dulu lagi. Tidak normal sebelum gempa. Ya. Kami juga dapat laporan sudah ada anak-anak yang mengeluh sakit di tenda Pak. Itu keluhan sakitnya apa saja? Terus obat-obatannya gimana Pak untuk saat ini stoknya? Ya, mungkin pengaruh cuaca. Karena cuaca di sini agak dingin. Anak-anak yang tidur di tenda itu juga mengalami gangguan kesehatan seperti panas, ada juga yang menceret, sehingga sejauh ini memang pihak-pihak kesehatan, teman-teman dari kesehatan siaga untuk membantu warga yang sedang mengalami, terutama anak-anak yang masih sakit. Tapi kami tetap membutuhkan bantuan dari semua pihak supaya membantu teman-teman kesehatan yang ada di sini. Saat ini juga sedang terjadi gempa susulan, Pak. Ya. Dan posisi Bapak di posisi yang seperti apa? Apakah ada bangunan di sekitar Bapak di sini? Ya, kami di tempat pengungsian di camp-camp tenda sederhana, Pak. Dan baru saja terjadi gempa susulan juga, Pak. Terasanya gimana Pak? Seberapa kuat yang Anda rasakan ketimbang beberapa kali sebelumnya, Pak? Ya, cukup deras juga, tapi mungkin tidak sebesar waktu hari Sabtu itu. Ya. Kami pokoknya selama berapa hari ini, setiap hari itu hampir 5 sampai 6 kali gempa susulan, siang dan malam itu.
bahkan sampai 10 kali terasa oleh warga. Ya. Hari ini saja sudah 5 kali. Hari ini. Hari ini sudah 5 kali. Dan seberapa panik warga merespon gempa ini, Pak? Ini kan berkali-kali ya gempa susulannya terjadi. Ya, saya pikir ini yang paling berat sudah. Warga pada trauma menghadapi kenyataan ini karena mungkin baru terjadi puluhan tahun ya. Gempa yang begini besar, baru gempa susulan. Trauma, warga rasa trauma dengan situasi sekarang. Secara psikologi mereka sangat tertekan. Sulit untuk tinggal di rumah. Untuk tinggal di rumah mereka hanya bertahan di kamp-kamp pengungsian. Saya boleh tahu, Pak, di desa Anda itu ada berapa kepala keluarga atau berapa warga yang terdampak, Pak? Jumlah seluruh warga saya itu 2.500. Yang terdampak sekarang itu sekitar 1.600. 1.600 warga. Itu jumlah kakaknya sekitar 180-an kakak yang terdampak, Pak. Kan dengan kondisi yang masih belum ada bantuan, sementara warga sudah dalam kondisi terhimpit sekali sekarang, Pak. Kalau kemudian masih belum ada bantuan, Anda sebagai pengurus desa akan melakukan apa, Pak, setelah ini? Ya, sejak hari pertama kami bergotong royong membangun kebersamaan untuk menghadapi situasi sulit seperti ini. Kami bahu-membahu membangun tenda darurat, begitu juga makanan. Kami mengumpulkan seadanya untuk warga-warga yang sangat membutuhkan makanan dan tenda-tenda darurat itu. Kami menghadapi ini dengan situasi gotong royong, Pak. Walaupun dengan keterbatasan, kami paham betul kondisinya serba terhimpit untuk warga korban terdampak gempa. Kami sekali lagi turut prihatin atas apa yang Anda dan warga alami di Desa Arus, Pak. Semoga ada bantuan dan semoga ada pihak-pihak dermawan relawan yang menyaksikan ini bisa ikut membantu mendistribusikan bantuan di sana, makanan, obat-obatan dan sejenisnya. Pak Heribertus, terima kasih banyak ya, Pak, untuk sudah membagikan cerita bersama kami kali ini. Tetap hati-hati selama di sana bersama warga ya, Pak. Terima kasih sekali lagi, Bapak. Selamat sore. Sama-sama, Pak. Selamat sore. Berita lainnya usai jeda, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan menggelar unjuk rasa membawa 8 tuntutan dengan tema Kalsel lumpuh di halaman kantor DPRD Kalimantan Selatan.